si Gala hampir kejedot. Hati-hati bawa mobil, si Jordi kata si Vanes kalau saya nggak salah. Namun lepas dari itu mereka mungkin ketiduran entah ala. Tapi saya yakin pertama mati. Tapi sampai sekarang Pak Haji udah menjenguk si Jordinya itu. Kalau berbicara masalah sidang si Jordi yang di Surabaya, saya atau keluarga saya sudah tidak terlalu mengikuti perkembangan. Artinya semuanya itu sudah saya serahkan saja kepada hukum yang berlaku sesuai hukum. Namun demikian laporan ke saya sih masuk, laporan dari pihak sana maksudnya. Tapi saya bilang saya serahkan aja lah sesuai hukum. Saya tidak terkait. Tapi tadi kan sudah dibuka black boxnya mobil Martin kan, sejarah tersebutnya, dan sudah terbukti bersalah itu Bang Suri itu di atas katakan 80 km dan hampir 155 km itu gimana Pak? Ya, saya sudah menduga. Sebenarnya saya sudah menduga di awal. Begitu kejadian itu saya sudah menduga. Karena anak saya tidur. Jadi kalau anak saya tidur dengan supirnya yang masih muda, saya yakin dia akan mencoba lari sekencangnya. Itu sudah dugaan saya. Kalau anak saya waktu itu tidak ketiduran, dia tidak akan membiarkan untuk membawa seperti itu. Saya sudah menduga. Memang saya kerugian besar dari atas kelalaian dia, atas ketidakperhitungan dia bawa mobil ya. Namun apa berbuat? Itu sudah saya. Dan juga dia juga penyidik juga itu dia sedang main HP itu gimana? Ya, semuanya itu semuanya sudah dalam kepala saya. Sudah dalam kepala saya. Cuman saya ngomong nggak berani karena bukti nggak. Tapi kalau sekarang ternyata penyelidikan mengarah ke situ, saya yakin anak saya ini yang namanya si Febri ini sangat hati-hati dengan sesuatu yang akan menimpa dia sangat hati-hati. Berarti saat kejadian itu almarhum dan almarhumah itu sedang tertidur. Maka kesedihan ini sangat sangat terbawa arus kami dalam kesedihan karena saya tahu bahwa kejadian ini andai kata anak saya bangun tidak bakal terjadi seperti itu. Tapi karena anak saya ketiduran, sopir tersinggung. Dan yang lebih mengejutkan lagi Pak Haji, juga penyidik juga ngomong ada 2 kali tumbukan atau tubrukan gitu kan. Tapi itu pengeremannya hanya normal, tidak pengereman yang langsung mendadak yang langsung ngerem kota. Gimana tadi? Cuman 20% dan 50% saat kejadian kedua dan ketiga itu ada 2 kali tabrak itu gimana? Ya, sebenarnya waktu itu ya atau kapan ya udah ngomong sebenarnya si Vanes sudah ngomong. Kalau nggak salah saya yang menyampaikan ada yang menyampaikan ke saya bahwa si Gala hampir kejedot. Hati-hati bawa mobil, si Jordi kata si Vanes kalau saya nggak salah. Namun lepas dari itu mereka mungkin ketiduran entah ala. Tapi saya yakin pertama mati. Tapi sampai sekarang Pak Haji udah menjenguk si Jordinya itu apa gimana Pak Haji? Saya belumlah sampai saat sekarang belumlah sanggup saya untuk bertemu karena menurut saya memang kesalahan di sini itu dalam penilaian kepala saya adalah kesalahan yang fatal sebenarnya. Cuman saya tidak mau membesar-besarkan. Kenapa? Karena semuanya sudah terjadi. Mau apa lagi? Kan yang saya inginkan kan anak saya kembali. Apapun sekarang yang saya lakukan itu anak saya juga tidak akan kembali. Makanya saya sudah mau apa mau saya tuntut apa segala macam. Tapi begitu kejadian dalam kepala saya sudah ini supir yang lalai. Saya bawa mobil kan sejak udah berapa tahun ya, mungkin sekitar 25 tahun ada saya bawa mobil. Jadi pengalaman saya bawa mobil itu ada ya. Ya itu kelalaian. Kan bisa dibilang berarti Haji dari ini seperti gitu. Kalau mendengar kata Jordi atau apa lagi untuk mendengar atau gimana? Ya
Iya boleh dibilang seperti itu, tapi kami redam. Awalnya saya mencak-mencak loh. Awalnya saya marah. Ini kejadian apa? Ini yang sopir. Saya sebenarnya begitu. Namun bagaimanapun saya marahnya, bagaimanapun saya kesalnya, itu semuanya sudah terjadi. Saya hanya menyesali satu. Siapa yang saya sesali? Biasanya anak saya kalau ada orang yang kerja sama dia, kalau ketemu sama saya, itu selalu saya interogasi biasanya. Saya tanya biasanya. Cuman si Jordi ini datang ke rumah beberapa kali, saya nggak pernah nanya, kamu udah bawa mobil berapa lama, kamu anak mana, umur kamu berapa. Kenapa saya kelalaian di situ? Biasanya seseorang yang bekerja sama anak saya datang ke rumah, umpamanya mobil atau perlu apa yang dijemput ke rumah, saya selalu tanya, kamu siapa? Saya kerja sama abang tadi, kerja apa? Seperti itu, udah berpengalaman kamu, udah apa kamu? Selalu saya bisa nanya. Tapi namun saya masih Jordi ini, saya nggak pernah nanya. Itu yang saya sesali sampai sekarang. Biasanya kalau setelah saya tanya seseorang itu, tolong ya, hati-hati, tolong ya, kamu jaga anak saya, cucu saya, menantu saya, tolong ya. Biasanya saya seperti itu. Tapi yang namanya Jordi ini entah kenapa saya nggak pernah. Beberapa kali dia jemput mobil pulang ke rumah karena waktu itu almarhum perlu mobil 2, dia perlu mobil 1. Saya lepaskan kepada dia. Saya nggak pernah nanya, cuman dia bilang, Pak, si Febri udah nyuruh bapak nyuruh nyebut mobil. Udah, saya telepon anak saya, kamu nyuruh mobil, ya. Itu aja, nggak pernah saya nanya. Dan misalnya Pak Haji sempat cerita ke Bu Haji kalau Iya. aduh, Iya. gimana respon dari Saya cerita. Ya saya cerita, udah berapa kali saya cerita. Ya mau apa, mau saya apain lagi diri saya? Udah terjadi. Tentu saya selaku ya orang beragama tentu 100% tentu tidak. Inilah takdir. Ujungnya tetap ke situ sekarang. Kalau nggak saya pelarikan ke situ, tentu saya hanyut terbawa arus harus kehancuran perasaan saya sehingga saya ujung-ujungnya dengan beri masukan-masukan dari orang, dari keluarga saya, ya sudah, itulah namanya takdir. Tapi kalau berbicara masalah yang kedekatan saya dengan anak saya ini kan tidak ada duanya, memang sangat dekat sekali saya, dan mendidik, menjaga anak sampai umur 30 itu banyak berliku-liku persoalannya, bermacam-macam yang saya lalui itu. Dan alhamdulillah saya sampai umur dia kemarin itu saya akrab banget. Saya ya tempat saya curhat, anak saya hilang atas kelalaian orang, bagaimana perasaan saya? Haji, tapi ada komunikasi dengan pihak Jody atau dari pihak keluarga Jody ada permintaan maaf kah, atau dari WhatsApp atau kepadanya? Dia kan datang. Kapan itu Pak Haji? Kira-kira berapa hari kejadian, apa 10 hari kejadian atau berapa hari kejadian, saya lupa deh. Rumah. ngomong apa Pak Haji? Dia minta maaf. Setelah itu ada lagi Enggak ada. sampai sekarang juga. Tapi sampai sekarang permintaan maafnya sudah diterima Pak Haji atau gimana? Sama Pak Haji atau Bu Haji juga? Iya, sama saya dan sama Bu Haji, sama anak saya juga ada. Pas waktu itu saya di rumah, istri saya di rumah, anak saya juga di rumah. Yang datang orang tuanya? Orang tuanya berdua sama abang. Nih Pak Haji, soal perubahan Jody semakin religius nih Pak Haji di tahanan. Seperti apa nih Pak Haji tanggapannya? Ya harus, memang harus begitu. Nggak ada lagi. Kalau nggak, beban mentalnya berat loh. Beban mentalnya. Kenapa? Karena orang yang atas kelalaiannya ini, musibah yang terjadi atas anak saya dan menantu saya ini adalah atas kelalaian Jordi, dan orang ini adalah orang-orang yang sayang sama dia. Orang yang sayang sama dia, orang yang dekat hubungannya dengan dia. Jadi pantas dia akan menyesal. Sebab mereka bukan orang yang saling dendam, tidak ada masalah, mereka mendamai.
Benar aja masukin. Ngangkat. Sesibuk apapun silakan. Fadli apa Puji yang Hah? Fadli apa Puji? Ada mau juga. Hai. Lucu banget Pak ini. Mau saya? Besok saya panggil. Yuk. Oke, kita lanjut. Oke, apa tadi terakhir? Sampai mana? Apa komunikasi? Oh, ya, terakhir komunikasi itu. Religius. Sampai religius. Ya, seperti yang saya katakan, memang seharusnya begitu dia. Nah, atas kelalaian itu tidak ada jalan lain untuk menenangkan jiwanya itu selain daripada kita lari kepada agama. Kalau dia nggak cepat-cepat lari kepada agama, ya maka pemikiran kita tidak akan susah untuk mengobatinya. Susah untuk mengobatinya. Jadi inilah apa ya? Sesuatu yang bisa kita jadikan apa ya, mungkin bagi para driver juga agar selalu berhati-hati, dan juga begitu bagi para yang memerlukan driver lah ya, artinya orang-orang para sopir, para bos atau siapa, agar berhati-hati untuk mengambil orang, termasuk saya juga untuk masalah saya. Ini kelalaian daripada driver itu kan akibatnya fatal, nyawa melayang. Jadi agar hal-hal ini tidak agar dapat sama-sama kita ya sama-sama menjaga ya, sama menjaga. Hari hubungan baik, betapa baiknya almarhum anak saya dengan istrinya terhadap drivernya ini juga baik. Baik, sama-sama baik. Dia orang akrab. Sama anak saya semuanya akrab. Namun atas kelalaiannya saya kerugian dan musibah besar menimpa saya. Mengenai 100 hari Panes dan Bibi ini Pak Haji seperti apa tadi 100 hari ini? Hah? Mengenai 100 hari. Gimana Pak Haji persiapannya? Kalau masalah 100 hari kemarin saya mau mengadakan acara di masjid, mau mengundang teman-teman saya orang sekampung atau para simpatisan lah ya, terus teman-teman almarhum. Namun perkembangan virus Omikron semakin menjadi, jadi masukan-masukan yang saya terima banyak agar janganlah dalam kondisi ini mengadakan perkumpulan banyak orang, sehingga karena dengan banyak masukan itu maka saya berkesimpulan untuk acara 100 hari mungkin akan kami adakan tidak jadi di masjid dan mungkin hanya dengan orang-orang terbatas, orang-orang terbatas, tidak beberapa orang. Saya takut sekali nanti cucu saya ini kena ataupun omanya kena. Nah, dia dengan omanya tangkap atau saya kena atau anak saya kena. Takut sekali saya. Jadi saya batasi dengan beberapa orang aja. Kita berapa Pak Haji Saya lihat juga perkembangan masukan soalnya saya dengan pihak pihak pemerintahan juga saya berhubungan. Jadi kalau seandainya berapa umpamanya katakanlah 50 orang cuman pantasnya ya 50 orang, 30 orang lah, ya 30 orang. Bisa 100 orang. di rumah baru? Mungkin belum saya putuskan, baru mungkin belum selesai. Cuman di masjid mungkin udah saya ulur. Tapi kalau seandainya Omikron mereda sebelum tanggal 12 bisa saja di masjid. Jadi makanya melihat situasi dan kondisi ke depan gitu. Masjidnya bisa dekat situ? Ya, masjid situ. Saya udah putuskan. 12 Februari Pak itu ya? Ya. Kalau misalnya Omikron masih itu, apa bisa diundur tanggalnya atau gimana Pak? Jika misalnya Omikron makin Kalau Omikron naik, ya makanya kami adakan tentu keluarga besar aja. Jadi kalau Omikron sedang istilahnya, ayah dia akan pagi juga teman-temannya. Itu enggak rame-rame kayak enggak seramai kayak hari ke-40 lah. Jadi nggak ada anak yatim ya gitu? Enggak kayak benar-benar hati-hati dengan Omikron kata Bang. Jadi pantaslah saya menerima masukan. Oke. Soalnya saya juga mau sholat nih. Oke, kita lanjut. Kita tentang yang itu udah nggak bisa. Kalau ada lagi pertanyaan ya udah supaya puas. Tinggal rumah yang tadi.